Budi Ari setelah jadi Menkominfo. Kalau sebelum Menkominfo nggak ada nih kabar-kabar begini. Jadi ramai di berita ketika Budi Ari keceplosan, keseleo lidah mengatakan bahwa orang yang kalah di Pilpres 2024 itu akan masuk penjara. Wow, kurang lebih begitulah ya disampaikannya. Apa artinya? Apakah mereka sedang membicarakan potensi kekalahan mereka? Kalau mereka kalah kemudian mereka masuk penjara. Kenapa bisa masuk penjara? Masuk penjara itu kalau dia bersalah. Apakah Budi Ari menganggap bahwa kubunya adalah kubu yang bersalah sehingga harus mati-matian menang? Karena kalau tidak menang akan masuk penjara? Wow, ini sih luar biasa keseleo lidahnya ya. Tentu dampaknya tidak akan sebesar ketika Ahok keseleo lidah, tapi ya cukup lumayan lah ini ya. Blunder dahsyat yang disampaikan oleh Budi Ari, Menkominfo baru Indonesia. Di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT, terutama komunikasi dan informasi. Ini memang seperti tadi arahan Pak Menko, berat sekali ya tantangannya, tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis, tuh ada masalah biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah, begitu kan? Saya yakin Bu Mira sebagai sekjen bisa mendrive kementerian ini untuk merapikan dan memberi semangat kembali bersama nanti saya dan Pak Wamen. Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan, karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Dan jangan sampai rakyat Indonesia ini tidak memiliki akses untuk pertama ini untuk mengisi kekosongan jabatan kekuasaan yang sudah tersedia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua soal figur-figurnya. Tadi di pengantarnya Mbak Palen juga mengatakan salah satunya Mas Ari Budi misalnya itu baru pertama kali seorang tim sukses lah, katakanlah relawan kan tim sukses ya, bagian dari kelompok kepentingan yang kemudian menduduki jabatan positioningnya sebagai sebelumnya wakil menteri lalu menjadi menteri. Ya. Ini memang baru pertama kalinya, tapi saya kira ini nanti akan menjadi model gitu loh. Di pemerintahan ke depan akan ada tim sukses yang juga akan bergiat sedemikian rupa karena dia memang menginginkan positioning tertentu. Intinya sebenarnya orang-orang yang bergerak dalam kelompok kepentingan hal semacam itu, kalau tidak menjadi menteri, kalau setingkat kepala daerah biasanya mereka juga akan direkrut. Budi Ari diterjang masalah saat jabat Menkominfo, terancam di penjara, video pengakuan beredar. Dikutip dari tribuntimur.com, Budi Ari, Menteri Komunikasi dan Informatika kini mendapat masalah padahal baru beberapa hari menjabat. Budi Ari kini mendapat sorotan karena munculnya sebuah video lawas yang kini menjadi viral. Dalam video tersebut, Budi menyatakan, jika dia kalah dalam pemilihan tahun 2024, dia bisa berakhir di penjara. Pernyataan kontroversial itu diungkapkan oleh Budi Ari dalam sebuah acara talkshow politik beberapa waktu lalu. Video tersebut menarik perhatian publik karena isu yang diangkat sangat sensitif, terutama tentang kemungkinan hukuman pidana bagi politisi yang terlibat dalam korupsi atau tindakan tidak terpuji lainnya. Namun, Budi Ari yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Projo memberikan tanggapan terkait video kontroversial itu. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah bekerja sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Budi Ari mengambil alih posisi Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi, menggantikan Johnny G. Plate yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G. Selain itu, Wakil Menteri Kominfo yang baru, Nezar Patria, juga dilantik dalam acara yang sama pada Senin 17 Juli 2023 di Istana Negara. Pelantikan Budi Ari sebelumnya mendapat perhatian karena dia mengisi posisi menteri yang sebelumnya dipegang oleh Partai Nasdem. Di samping itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menghadapi kasus dugaan korupsi terkait pembangunan tower BTS yang saat ini tengah diadili. Belakangan, Budi Ari telah melakukan tindakan nyata dengan mengunjungi Kejaksaan Agung untuk memastikan penyelesaian pembangunan tower BTS sesuai dengan perintah Presiden Jokowi. Tindakan ini merupakan komitmen Budi Ari untuk menyelesaikan masalah dan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam posisinya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Ari juga memblokir 846.000 akses ke konten judi online, sampai masalah kebocoran data juga tengah ditangani. Potongan video yang berisi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi viral di media sosial. Potongan video tersebut berisi pernyataannya, keceplosan menyebut kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Pertanyaan tersebut disampaikannya dalam sebuah talkshow politik beberapa waktu lalu. Potongan video berawal ketika pengamat politik Ray mengatakan bahwa politik di Indonesia ini sebenarnya sederhana. Ya, kalau kita tidak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa, ujarnya. Pernyataan Ray kemudian disambar oleh Budi Ari Setiadi. Budi Ari yang kini menjabat Menkominfo ini kemudian mengatakan, "Nah ini mumpung Bang Ray bilang, saya akan tambahkan. Saya bilang tahun 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dalam berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah melesat bos, masuk penjara," kata Budi dalam potongan video tersebut yang dikutip Tribun News. Selasa 25 Juli 2023. Host acara kemudian mempertanyakan lagi alasan Budi Ari mengeluarkan pernyataan itu. "Kenapa bang? Ya masalahnya semua banyak kan, sebenarnya semuanya tahu, maka tidak perlu berpura-pura. Jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu," katanya. Namun, Budi Ari yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Projo memberikan tanggapan terkait video kontroversial itu. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah bekerja sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Budi Ari mengambil alih posisi Menteri Komunikasi dan Informatika setelah dilantik oleh Presiden Jokowi, menggantikan Johnny G. Plate.